Baik, halo semuanya dan Pak Farhan. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk menyelesaikan tugas dari sistem pengendalian manajemen. Di mana sini saya akan mempresentasikan analisis strategi pada PT Bukit Asam Tbk. Oke, di sini yang pertama kita ada latar belakang perusahaan. Ya udah, di sini PT Bukit Asam Tbk atau PTBA merupakan salah satu perusahaan tambang batubara tertua dan terbesar di Indonesia yang kini menjadi bagian dari holding BUMN industri pertambangan di bawah naungan PT Mineral Industri Indonesia Persero atau yang biasa dibilang MIND. Dan sejarah perusahaan ini berawal dari kegiatan penambangan batubara pertama di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1919 di Air Laya, Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Kegiatan ini kemudian diambil alih oleh pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan dan dijadikan perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam atau PNTABA pada tahun 1950. Oke. Selanjutnya, di sini ada informasi kunci PTBA. Oke, di sini yang pertama ada visi. Visinya itu merupakan menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan. Lalu untuk misi, di sini mengelola sumber energi dengan mengembangkan kompetensi korporasi dan keunggulan insani untuk memberikan nilai tambah maksimal bagi pemangku kepentingan dan lingkungan. Di sini ada lini bisnisnya juga, dan kegiatan usaha utama PTBA itu meliputi pertambangan batubara, lignit, industri briket, dan pembangkitan tenaga listrik. Lalu lini usaha penunjangannya mencakup pengelolaan aset, real estate, jasa pelabuhan, dan lainnya. Lalu di sini ada produk dan jasa. Produk utamanya itu adalah batubara dan berbagai spesifikasi kualitas. Jasa lainnya termasuk briket, listrik, jasa kesehatan, dan jasa kepelabuhan. Lalu ada wilayah operasi. Di sini PTBA itu memiliki 9 izin usaha pertambangan atau IUP dengan total area kelolaan seluas 65.632 hektar. Selain itu, perusahaan mengoperasikan 3 pelabuhan utama untuk mendukung distribusi batubara. Lalu sumber dayanya di sini perusahaan memiliki sumber daya batubara sebesar 5,77 miliar ton dan cadangan sebesar 2,98 miliar ton. Lalu di sini pasar produk PTBA itu melayani kebutuhan domestik Indonesia dan diekspor ke berbagai negara di Asia seperti India, Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, dan Malaysia. Oke, selanjutnya di sini ada strategi perusahaan. Di sini yang pertama ada visi dan lingkungan keberlanjutan. Di sini strategi utama adalah menjadi perusahaan energi kelas dunia yang berwawasan lingkungan dengan fokus pada pengelolaan sumber daya yang memberikan nilai tambah maksimal bagi stakeholder. Lalu di sini ada tata nilai akhlak BUMN. Ini sebagai bagian dari BUMN, PTBA itu mengadopsi nilai inti akhlak, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sebagai fondasi budaya dan pembentukan karakter sumber daya manusia. Lalu di sini ada kerangka transformasi budaya, yaitu aksi. PTBA itu menyusun kerangka transformasi budaya pada 2024 sampai 2028 yang dikemas dalam nilai aksi atau akuntabel, keberlanjutan, sinergi, inovasi untuk mengimplementasikan perilaku akhlak secara lebih terfokus. Lalu di sini ada strategi TJSL atau program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Di sini ada 4 pilar. Yang pertama itu ada 4 pilar utama program TJSL, itu dijalankan berdasarkan 4 pilar sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Lalu ada pendekatan creating shared value, yaitu perusahaan menerapkan pendekatan CSV ini pada program pengembangan masyarakat untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan perusahaan secara bersamaan seperti yang terlihat pada program Desa Impian. Dan selanjutnya di sini ada prinsip inklusif dan kearifan lokal, yaitu strategi pelaksanaannya menekankan kemitraan dengan masyarakat bukan sebagai objek, menjunjung tinggi kearifan lokal, membangun kemitraan multipihak, serta fokus pada peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan. Lalu ada manajemen resikonya. Di sini implementasi TJSL itu juga merupakan bentuk manajemen resiko atas potensi dampak yang timbul pada
dari keputusan dan operasi perusahaan. Lalu di sini ada analisis pengendalian strategi. Oke, di sini yang pertama itu strategi untuk menjadi perusahaan yang peduli lingkungan tidak hanya menjadi slogan, tetapi dikendalikan dan diukur melalui kepatuhan terhadap standar internasional seperti ISO 14001 dan ISO 5001. Lalu pencapaian peringkat proper emas dan hijau dari KLHK juga menjadi bukti nyata dari sistem pengendalian lingkungan yang efektif. Dan seluruh pendekatan TJSL pendekatan TJS perusahaan yang berlandaskan 4 pilar seperti sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola dikendalikan dengan mengacu pada panduan internasional ISO 26000 dan kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan yang membuat program lebih terukur dan akuntabel. Oke, selanjutnya di sini ada pengendalian kinerja dan outcome. Oke, di sini strategi untuk menciptakan dampak terukur dikendalikan melalui penggunaan metode social return on investment atau SROI yang dilakukan oleh pihak independen. Dan hasil SROI itu seperti pada program Desa Impian yang menghasilkan rasio 1:7,56 memberikan data kuantitatif yang valid mengenai keberhasilan program jauh melampaui sekadar laporan aktivitas. Ini adalah bentuk pengendalian hasil atau outcome control yang sangat baik. Lalu target untuk meningkatkan kapasitas UMK binaan dikendalikan dengan menetapkan KPI yang jelas, yaitu UMK binaan naik kelas dengan 7 kriteria spesifik, yaitu peningkatan omset, jumlah pegawai, dan lain-lain. Lalu di sini ada pengendalian tata kelola. Oke. Di sini pilar strategi hukum dan tata kelola didukung oleh sistem pengendalian berupa kepatuhan terhadap berbagai landasan hukum. Selain itu, komitmen terhadap tata kelola yang bersih dikendalikan melalui sertifikasi ISO 37001, yaitu sistem manajemen anti penyuapan. Lalu risiko finansial dalam program PUMK seperti piutang bermasalah dikendalikan dengan menyusun standar operating procedure atau SOP, yaitu penanganan piutang bermasalah yang spesifik. Di sini menunjukkan adanya sistem pengendalian risiko yang responsif. Selanjutnya di sini ada pengendalian budaya dan organisasi. Yaitu strategi budaya yang mengadopsi nilai akhlak dan aksi di sini berfungsi sebagai sistem pengendalian normatif. Jadi nilai seperti amanah dan akuntabel secara langsung mendukung kepatuhan terhadap prosedur dan etika bisnis, mengurangi resiko penyimpangan. Lalu struktur organisasi pada program TJSL yang berada di bawah Direktorat Sumber Daya Manusia menunjukkan adanya pengendalian struktural yang jelas dengan tugas dan tanggung jawab yang terdefinisi untuk perencanaan dan pelaksanaan pengawasan dan pelaporan. Oke, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Oke, PT Bukit Asam Tbk telah berhasil mengintegrasikan strategi keberlanjutan ke dalam seluruh aspek operasionalnya. Jadi strategi perusahaan tidak hanya berfokus pada profitabilitas, tapi juga secara sadar dan terstruktur menempatkan aspek sosial lingkungan dan tata kelola sebagai pilar utama. Analisis menunjukkan adanya keselarasan yang kuat antara strategi yang dicanangkan dengan sistem pengendalian yang ada, baik yang bersifat formal seperti ISO, SROI, proper, dan SOP, maupun informal seperti budaya akhlak. Hal ini menciptakan siklus yang positif di mana strategi memandu implementasi dan sistem pengendalian memberikan umpan balik yang terukur untuk perbaikan berkelanjutan.
Oke, di sini selalu ada saran strategis. Yang pertama itu ada beberapa saran dapat dipertimbangkan. Pertama, di sini bisa memperkuat mekanisme jaringan aspirasi partisipatif untuk mengatasi dominasi tokoh masyarakat tertentu dalam usulan program. PTBA disarankan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan mekanisme penjaringan aspirasi yang lebih inklusif. Ini bisa dilakukan melalui survei digital, forum diskusi kelompok terfokus seperti FGD dengan berbagai segmen masyarakat seperti pemuda, perempuan, kelompok rentan, dan pemanfaatan platform digital untuk menampung ide secara langsung dari masyarakat luas. Lalu selanjutnya di sini ada akselerasi pemasaran eksternal bagi UMK binaan, yaitu mengingat tingginya ketergantungan UMK pada pasar internal PTPA, perusahaan disarankan untuk membuat program akselerator khusus yang fokus pada go eksternal dan program ini itu dapat mencakup fasilitas kemitraan dengan platform e-commerce besar dan pelatihan standarisasi produk untuk pasar ekspor dan subsidi untuk mengikuti pameran dagang berskala nasional dan internasional yang tidak terafiliasi dengan PTBA. Lalu yang ketiga itu ada mewajibkan pembentukan kelembagaan ekonomi, yaitu untuk mengatasi pengelolaan usaha yang kurang terstruktur pada beberapa program pemberdayaan PTBA. PTBA itu dapat menjadikan pembentukan kelembagaan ekonomi seperti koperasi atau kelompok usaha bersama berbadan hukum sebagai syarat utama bagi program pemberdayaan kelompok. Keberhasilan program Desa Impian yang memiliki koperasi Desa Impian dapat dijadikan model untuk direplikasi pada program-program lainnya. Lalu yang keempat ada meningkatkan upaya pencegahan piutang bermasalah. Jadi meskipun telah memiliki SOP untuk penanganan piutang bermasalah, PTBA disarankan untuk lebih memperkuat sisi pencegahan dalam kerjasama penyaluran dana dengan BRI dan PTBA itu dapat menetapkan kriteria penilaian risiko yang lebih ketat di tahap awal seleksi calon peminjam, serta mewajibkan adanya sesi pelatihan manajemen keuangan dasar sebagai prasyarat pencairan dana untuk memitigasi risiko gagal bayar. Oke. Mungkin itu aja presentasi atas analisa strategi pada perusahaan PT Bukit Asam PT TBK. Oke, jika ada kesalahan kata, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.